Ini kondisi terkini di ruas Jalan Raya Kraton, jalur Pantura, jalur utama menuju Surabaya atau sebaliknya menuju dari Surabaya ke Probolinggo diantaranya. Kondisinya lumpuh karena banjir setinggi lebih hampir 1 meter kurang lebih di jalan. Jumlah warga masih terlihat berkerumun di lokasi. Bisa kita lihat bagaimana kondisi terkini di ruas Jalan Raya Kraton, Kabupaten Pasuruan. Kita lihat ada warga yang pulang bekerja. Ini warga membantu dengan gerobak. Kita lihat. Pak, dari mana Pak? Dari pulang kerja? Dari pulang kerja apa gimana Pak? Mau kerja. Oh, mau kerja. Oh. Oke. Asalnya dari mana Pak? Mojokerto? Oh, Mojokerto. Oke. Kerjanya di Pasuruan nih Pak ya? Oke Pak. Kerjanya di Pasuruan. Ini memang di Probolinggo. Nekat harus menyeberang banjir karena harus ke Probolinggo. Iyalah. Oh gitu. Pak Sinten namanya? Pak Udi. Oh ya. Iya, lihat Bolo, kita bisa lihat warga membantu motor Pak Udi untuk dapat bekerja ke Probolinggo. Ini berada di Jalan Raya Kraton, Kabupaten Pasuruan. Ini ada yang mau nekat, tapi dilarang oleh petugas. Masih tapi pengemudi truk nekat untuk menyeberang. Mudah-mudahan masih bisa jalan sampai di seberang sana Bolo. Ya, selain kondisi banjir ini di jalan raya, di permukiman diantaranya itu juga terendam banjir. Kondisinya sangat sepi. Dan ini kebetulan di pinggir jalan, ini jumlah warga juga terhenti aktivitasnya meskipun. Nah, baik Bolo, ini ada jumlah warga lain lagi yang mencoba untuk menyeberang. Karena kita lihat kesibukan warga yang membantu agar dapat menyeberang. Bu, mau kemana Bu? Bu, mau kemana? Mau pulang Bu? Pulang Pak. Oh, mau pulang? Pulang kemana? Beci Pak. Oh, ke Beci? Iya. Oh, dari mana memang? Dari Gondang Wetan Pak. Oh, dari Gondang Wetan, dari kerabat atau? Dari kerabat Pak. Oke. Hati-hati Pak. Ya. Ini ada beberapa petugas masih meminta untuk pengguna jalan memutar ke arah lokasi yang lain. Sekedar informasi Bolo, karena kondisi jalanan yang banjir ini, kepolisian sektor Gadingrejo masuk wilayah Kota Pasuruan terpaksa menutup jalur untuk diarahkan ke arah tol. Dan ternyata kita bisa lihat dari kejauhan Bolo, truk yang tadi nekat itu akhirnya terpaksa berhenti di tengah jalan yang tergenang banjir.
Imbauan saran dari petugas tadi sepertinya tidak diindahkan. Akhirnya kita belum tahu apakah mogok atau kondisinya gimana karena truk, kita bisa sedikit zoom Bolo. Truk yang kita bisa lihat dari kejauhan, truk yang tadi nekat menyeberang tiba-tiba berhenti tengah jalan. Baik, kita bisa lihat bagaimana kesibukan warga juga membantu warga-warga yang pengendara motor diantaranya yang juga menyeberang. Kita bisa lihat ini ada pasangan, sepertinya pasangan suami istri. Mau kemana Pak? Pulang? Oh pulang. Oh iya, hati-hati ya. Ya, beberapa truk terpaksa beralih mengalihkan kendaraannya karena saran dari petugas kepolisian karena kondisi banjir di tengah jalan ini cukup parah, cukup besar. Pengendara roda 4 terutama diarahkan untuk menuju ke arah tol wilayah baik kalau misalkan dari arah barat itu bisa melintas ke arah tol, ke arah Rembang gitu. Atau barangkali Bolowarmo yang masih berada di Bangil bisa langsung menuju ke tol arah Bangil yang ke arah Pandaan ya, itu ada jalur tol. Atau memutar ke arah Purwosari. Kalau masuk di wilayah Kota Pasuruan, kalau misalkan dari arah timur, Bolowarmo bisa langsung menuju ke arah tol yang di Kebonagung. Itu tadi saran atau arahan yang kita sempat diskusikan dari pihak polisian. Ini beberapa pengguna jalan terpaksa juga berhenti di sini. Pengendara motor disarankan untuk tidak melintas atau nekat menyeberang di tengah jalan yang tergenang banjir. Kita bisa lihat Bolo di tengah itu truk akhirnya mogok, terpaksa mogok. Saran yang diarahkan untuk tidak melajukan kendaraan truknya akhirnya mengalami risiko gitu. Ya, Bolowarmo kita sekarang berada di Jalan Raya Keraton, Kabupaten Pasuruan, di jalur utama, jalur Pantura, Pantai Utara, jalur utama menuju Surabaya atau jalur utama menuju Banyuwangi atau Probolinggo, arah sebaliknya. Kondisinya sekitar hampir 1 meter di tengah jalan. Ini kita lihat jumlah warga masih terpaksa menuntun kendaraan roda 2-nya maksudnya ya. Oke. Ya, mungkin kita sedikit akan bergeser ke arah permukiman
di seputar jalan raya ini. Kita lihat ini warga yang atau pedagang soto ayam, meskipun buka tapi terlihatnya nggak ada pembeli kebetulan. Baik. Baik, ini ada rumah di pinggir jalan, tepat di sisi utara jalan raya. Ini penjual degan ya. Rumahnya kita lihat terkunci, tertutup, dan sekitar 1 meter sepertinya, lebih ya. Ada mendekati jendela. Kita lihat banjir masuk ke rumah, cukup deras masuk airnya. Ini sengaja ditinggalkan karena banjir ini sudah nggak bisa dihindari. Baik, Bolowarmo. Nah, ini ada bakso. Ini permukiman di sisi utara Jalan Raya Kraton. Kita bisa lihat bagaimana kondisi jalan kampung ini juga tenggelam, kondisinya cukup sepi. Di pinggir jalan ini kebetulan ada rumah. Baik, kita akan coba lihat di sisi selatan, jalan raya, atau jumlah warga tetap bertahan, tidak mampu bisa beraktivitas. Petugas kepolisian, BPBD, Pol PP, kebetulan sekarang ambulan juga terlihat standby di lokasi. Setengah jam yang lalu tempat ini cukup dinyalakan ya listriknya. Jadi ini kebetulan lampunya dimatikan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sekarang berada di Dusun Bulu, Tambak Rejo. Oke. Baik. Kondisinya permukiman gelap, Polo, karena memang sepertinya sengaja listrik dimatikan agar menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita lihat perahu karet diantaranya, satu perahu karet ini standby milik BPBD. Kita belum tahu, Bolo, bagaimana kondisi warga di permukiman, apakah ada pengungsian atau penanganan kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, atau karena kebetulan juga pemerintah Kota Pasuruan ini di wilayah sisi timur atau masuk wilayah Kota Pasuruan itu juga permukimannya juga terendam banjir. Baik, terima kasih Bolowarmo yang masih stay di
live atau melihat kondisi terkini di Jalan Raya Pantura, Jalan Raya Keraton, tepatnya di Desa Tambarjo, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Keraton. Ya, oke. Kita kembali di tengah titik terendamnya Jalan Raya Pantura Keraton yang kebanjiran. Kita masih belum dapatkan informasi bagaimana permukiman, kondisi permukiman, tapi sekilas dari sisi agak dangkal ya, sisi pinggir jalan kita melihat permukiman juga terendam. Jalan desa terendam cukup dalam sepertinya, lebih dari 1 meter sepertinya. Ya, kita belum tahu apakah besok surut, tapi lumrahnya kalau seperti yang telah terjadi itu ya, pagi itu masih ada genangan, sedikit genangan, dan biasanya masih ada kemacetan karena kondisi banjir bisa mengakibatkan kendaraan merambat. Itu di pagi hari biasanya seperti itu. Sepertinya kalau dari sisi pengalaman yang sebelum-sebelumnya, kalau besok pagi bisa memutar kalau mau bekerja ke arah selatan maupun dari kalau barat ke arah timur atau melintasi Jalan Raya Keraton, ya bisa jadi disarankan untuk, kalau dari obrolan kita dengan pihak polisian juga disarankan untuk memutar saja meskipun besok pagi hari, sehingga Bolowarmo bisa prepare, menyiapkan diri subuh atau apa gitu, memutar agar bisa bekerja ke tempat tujuan dengan tepat waktu, kira-kira begitu. Baik, ini kita lihat warga masih bertahan yang memiliki rumah di pinggir jalan tepat di ini, bertahan masih. Mungkin kita akan bergeser ke sisi timur, agak ke jembatan ya, ke jembatan. Pak Ube, bagaimana kabarnya Pak Ube, sehat? Alhamdulillah. Kalau kita masih menuju lokasi ini ke jembatan, arah jembatan Sungai Keraton. Maaf. Ya, kita bisa lihat bola bagaimana banyak warga sepeda motor juga masih bertahan di sini, menumpuk. Barangkali mau menyeberang belum bisa karena memang harus memutar ke arah sisi selatan wilayah Pasuruan. Ini kebetulan kendaraan truk maupun kendaraan roda 4 sepertinya sudah mulai balik arah menuju ke arah Jalan Raya Tol, Jalan Tol mungkin. Di dalam sampai dalamnya berapa, Mas? Ya kira-kira hampir 170 cm. Hampir 2 meter kalau gitu. Iya, hampir. Hampir tuh. Oh, gitu. Di mana itu? Itu di Desa Gayam itu. Oh, Desa Gayam. Iya. Maksudnya desa dusun ya, dusun Iya, Gayam. Gayam. RT 4, RT 4, RW 4. Iya. Dusun Gayam, Desa Tambarjo. Ini ya, Oh, iya. Namanya siapa, Mas? Wiki. Oh, Mas Wiki.
Kondisi rumahnya gimana, bisa diceritakan Mas? Ya sudah itu Kak, kelihatan udah. Sudah nggak kelihatan, maksudnya gimana udah nggak kelihatan? Ya, Sudah sampai atap? separuhnya, separuh. Oh, Iya. separuh. Seakan guys keluar Sekitar guys. Sudah berapa? Sudah lah. Di Oh, dalam, sedada. di dalam. Oh, kurang lebih berapa meter itu? Kira-kira 1,5 meter atau? setengah meter. Setengah meteran. Oh, di dalam. Iya. 1,5 meter. Kalau di jalan raya, di jalan kampung Udah 2 meter. udah 2 meter. Ya. Oh, Mas Wiki. Masih ada yang bertahan di dalam rumah, Mas? Banyak. Oh, banyak, masih Ya, banyak. masih banyak. Di mana tadi? Di Dusun Gayam. Ya Dusun Gayam RT 4 RW 4. Oke. Ada barangkali yang manula atau nenek-nenek, kakek-kakek yang ada di dalam masih? Nggak ada. Mungkin. Nggak ada. Oh, kebetulan nggak ada. Barang-barang Oh, semua. ini seluruh warga keluar, hampir semua keluar. Iya, Sebagian ya? sebagian. Oh, yang muda-muda kayaknya. Ya, yang muda-muda yang di dalam. Nongkrong. Asik. Oke, Mas Yuki matur nuwun. Iya, sami-sami, Pak. Itu tadi Bolawarmo, kita bisa lihat sedikit testimoni dari salah satu pemuda warga Dusun Gayam, Desa Tambarjo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Ini diantara mungkin yang jalan ini juga sebagian warga yang keluar rumah menghindari rumahnya terendam banjir gitu kira-kira. Baik, ini kita masuk ke jembatan. Kita sudah berada di jembatan Kraton. Ini juga terbilang perbatasan Kabupaten dan Kota Pasuruan. Kita bisa lihat bahwa kondisinya cukup sepi dari kendaraan roda 4 karena memang banjir menutup aksesnya. Kita bisa lihat bagaimana kondisi sungai, dan ini ada petugas dari Disub di antaranya mungkin. Ngelembur Mas. Lembur Mas. Dibagi. Mas dibagi. Nggak ada kemacetan di wilayah-wilayah. Di wilayah Bogor sudah surut, sudah disiram sama pihak BPBD. Iya. Yang di Simpang 4 Apotek sudah ada yang jaga juga, ditutup jalur. Oh, di Iya. Simpang Iya, Apotek. Simpang 4 Apotek. Apotek Kota Pasuruan. Jalur Kota Pasuruan diarahkan ke Diarahkan semua. ke selatan tol. semua. Ke tol. Ke arah tol. Oke. Yang dari timur ya, Mas? Yang dari sini nanti langsung ke kalau lewat terminal kan nggak bisa, nanti lewat langsung balai kota. Oh, lewat balai kota, tengah kota. Selatan, Oke. iya, tengah kota. Mas siapa namanya, Pak? Lukman Mas Lukman dari Disub. di subkota. Di Subkota Pasuruan. Itu tadi bahwa bagaimana kondisi pengaturan lalu lintas oleh Disub diantaranya. Matur nuwun, Mas. Iya, sama-sama. Ya, kita bisa lihat kondisi sungai sepertinya cukup dalam. Ini kita bisa lihat bagaimana kondisi sungai yang cukup meluap ya. Kita belum tahu apakah ada hal lain kenapa sampai jalanan kebanjiran. Bisa jadi karena tanggul jebol atau apa, karena luapan air sungai Kraton ini bolong. Ya, kita bisa lihat dari sisi titik lain bagaimana kondisi sungai di Kraton ini. Jembatan Kraton, jembatan ini juga perbatasan dengan sebagai pembatas ya, pembatas kota dan Kabupaten Pasuruan. Debit air cukup tinggi Bolo, pastikan ini kita himbau untuk hati-hati tetap.
Baik Polowarno, terima kasih. Dan kita masih berada di Jalan Raya Pantura, masuk desa Tambarjo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di live kondisi terkini banjir Kraton Pasuruan. Terima kasih Polowarno, sehat selalu, selalu jaga kesehatan, selalu jaga diri, hati-hati di jalan. Oke.